Halo guys, gue baru banget mendarat di Bali. Welcome to Explore with Alses. Hari ini adalah day one kita di Bali dan agenda hari ini bener-bener padat banget. Mulai dari sarapan, guys ini yang gue tunggu, makanannya udah datang. Tadi gue pesen bebek timbungan dan itu harganya 150.000. Gue nggak tahu ini worth it atau enggak, jadi gue pengen langsung ajak kalian buat coba. Terus kita bakal lanjut juga adventure extreme. Aduh panas. TV yang gue pakai nggak safety guys, kacau. Dan bakal ditutup dengan dinner yang menurut gue lumayan fancy, yang unik banget lah pokoknya. Oke, sudah cukup. Tetasnya kecil saja. Penasaran? Let's explore. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan selamat datang di Denpasar, Bali. Tempat stop paling pertama, gue mau ajak kalian buat sarapan. Dan kita sekarang udah sampai di Weja Ubud. Nah tempat ini vibes-nya tuh kayak fairy tale banget menurut gue. Pokoknya pagi ini gue mau isi tenaga dulu bareng sama kalian sebelum kita basa-basan. So, let's go. Jadi kita mulai dari tempat masuknya. Dari tempat masuknya aja ini udah disambut kayak pepohonan-pepohonan hijau gitu. Dan kita kan parkir tadi di sebelah sana. Nah ini kita mau masuk dulu. Kalau kalian bawa motor, kalian juga bisa parkir di sini guys. Nah di sini nih. Ini tempat masuk Weja. Sekarang kita coba masuk guys. Jujur, ini pertama kali gue kesini dan gue bener-bener nggak tahu apa-apa. Gue nol banget di sini. Nah kalau kalian pengen beli souvenir, kalian bisa masuk sini. Nah tempatnya itu namanya Ubud Art. Ini tempat-tempat souvenir. Dan di samping kanan juga masih ada Ubud Art, tapi ini versi butik. Nah ini versi butiknya. Ini namanya Ubud Art Butik. Nah kalau kalian deket pintu masuknya nih, kalian juga bisa makan di sini guys. Ini kayak sampingnya sawah-sawah kecil gitu. Jalannya jujur agak sedikit jauh ya. Di sini tuh unik banget lagi tempatnya. Oke, kita masih mau masuk ke dalam. Ini Ubud Art Resort lobby-nya. Ini kayak di sini ada tempat nginep gitu guys. Ini kayak spot buat foto juga bagus mungkin ya. Ini kayak kaca gede banget. Tuh lihat. Kita lanjut perjalanannya. Ini di sini ada kayak kerajinan-kerajinan gitu sih guys. Sumpah lucu banget. Oh, tempat masuk kita lewat sini. Jujur jalannya itu sekitar 200 meter kayaknya. Oke. Iya. Tadi udah. Yang 13 orang. Iya betul. Lurus ke kiri kan? Lurus ke kiri. Oke. Jujur tempatnya bagus banget guys. Kayaknya kita nanti bakal explore lagi deh. Di sini gue itu pesan nggak jauh-jauh dari signature-nya atau recommend-nya. Kalau di sini kan recommend-nya banyak ya. Katanya gue harus cobain bebek timbungannya. Sebenarnya bebek ini pada umumnya kalau misalkan kalian cobain di daerah Bali ini ya, karena sambelnya juga sama dan pilihannya itu nggak ada sama sekali. Kalian cuma dikasih satu yaitu sambal mata. Nah karena gue pengen cobain sambal mereka kan ada sambal mata, sambal goreng, sama sambal merah gitu katanya. Tapi gue lebih milih sambal gorengnya dan katanya sih ada terasinya gitu sih guys. Jadi gue bisa bedain yang enak sambal matahnya atau sambal gorengnya. Nah karena bebeknya ini katanya setengah ekor, tapi setengah ekornya itu nggak terlalu besar ya. Dan katanya sih cocok buat satu orang, jadi let's see ya nanti kita lihat. Nah di tempat gue duduk sekarang bareng sama teman-teman yang lain itu gue pilih meja yang ini panjang banget. Kalian itu mungkin bisa 10 orang, bisa 5 orang juga. Dan ini cocok buat kalian kalau sama teman-teman atau sama keluarga kalian. Tapi kalau kalian pengen pilih meja yang lebih intim, yang lebih sedikit kapasitasnya, ini di sini juga ada. Nah, di bagian sini juga di another spot, ini kalian juga bisa duduk di pinggir apa ya? Di situ kayak ada sawah kecil gitu, guys. Dan di sini ini buat 4 orang gitu sih. Dan kalau misalkan kalian pengen rame-rame di bagian sini,
di sebelah sana itu juga ada kayak buat 10 orang something. Coba kita lihat. Nah, buat kalian yang pengen spotnya di samping si sawah-sawah kecil ini, kalian juga bisa milih kursi yang ini ada 10 sih. Dan ini benar-benar kapasitasnya muat banyak buat keluarga sama teman-teman kalian. Sesuai sama konsepnya, ini emang cocok banget sama konsep flower bloom. Karena di sini banyak pepohonan, banyak bunga-bunga yang menurut gue cakep sih. Dan cewek-cewek pasti suka banget sama tempat ini. Kalau misalkan kalian dari tempat makan kalian yang ini nih, kalian juga masih bisa kesini nih guys. Ini lucu banget sih. Unik, jujur, lucu iya. Dan kayak zen banget aja gitu. Dan ini adalah salah satu another spot kalau misalkan kalian pengen foto-foto dan kalau misalkan kalian pengen nyantai. Ini ada ayunan kecil dan belakangnya itu langsung kolam-kolam kecil gitu pokoknya guys. Ini spotnya guys kalau misalkan kalian pengen foto, tapi kalian harus hati-hati. Dan ini ada air terjun buatannya yang ada tulisan Wejanya. Kalian bisa jalan lewat sini, harus sedikit hati-hati ya guys. Dan kalian bisa lanjut jalan ke sini nih guys. Tuh. Cakep kan? Dan hati-hati di sini lantainya licin. Nah, ini another spot kalau kalian misalkan pengen foto di sebelah sana. Dan gue nggak tahu nih di sini ada apaan ya. Coba kita jalan aja. Ini juga harus hati-hati karena aduh, jalanannya begini. Dan di situ ada air terjun buatan lagi. Tulisannya Weja dengan konsep asap-asapnya ini. Kita bisa ke sini, guys. Nah, bagus kan? Dan kalian juga bisa ke sini. Di sini tuh ada jalan. Tuh. Kita belok kanan. Di sini juga ada tempat spot foto lagi. Dan konsepnya lucu banget, keren. Lihat tuh. Kita coba ke sana. Ini another spot kalau kalian pengen foto di sebelah sini juga bagus, cakep banget. FYI, di sini nyamuknya banyak banget. Lu udah tahu karena di sini banyak tumbuhan-tumbuhan dan gue menemukan kura-kura di sini. Lucu banget. Tuh, ada kura-kura, guys. Itu bukan pajangan ya. Itu kura-kura beneran. And this is another spot kalau kalian pengen foto di depan air terjun buatan dari Weja ini, dan this is looks amazing. Jadi ini pesanan gue lagi dituangin. Dia modelnya keluar dari apa ya, kayak bambu gitu ya. Makasih ya. Looks nice. Kita harus cobain sih. Guys, ini yang gue tunggu. Makanannya udah datang. Tadi gue pesen bebek timbungan dan itu harganya 150.000. Gue nggak tahu ini worth it atau enggak. Jadi gue pengen langsung ajak kalian buat coba. Karena tadi tuh menurut gue spesial. Karena masaknya tuh dia di dalam bambu katanya dan udah termasuk bebek sama bumbunya. Nah, yang ini sambal matahnya. Dan yang ini gue tadi minta sambal gorengnya. Gue mau coba dulu tanpa pakai apa-apa. Ini gue nggak tahu looks good or not. Sumpah enak banget, lo harus cobain. Kuahnya itu dia kayak berlimpah gitu, banyak banget. Terus rempah-rempahnya itu bener-bener berasa banget. Sama bebeknya itu empuk, gampang dikunyah sama gampang digigit. Dan gue sekarang mau coba pakai sambal gorengnya dulu. Yang sebenarnya ini bukan signature-nya, tapi gue add on, gue nambah. Cheers, guys. Cuma sambelnya 1-10 pedasnya. Menurut gue ini 7. Nggak mah friendly, tapi this is good. So good. Dan gue mau coba juga yang sambal ini udah dapet nih, itu sambal mata. Gue nggak tahu lebih cocok yang sambal mata atau sambal goreng. So kita coba. Cheers guys. Coba sambal dua-duanya. Ini menurut gue cocok. Kalau misalkan kalian pengen nyobain sambal gorengnya, kalian wajib coba. Karena sambal gorengnya enak dan pakai sambal mata juga enak. Pedesnya sama-sama di level 7 sih menurut gue. Untuk minumnya gue cukup pesan air mineral aja. Kalau salah harganya 25.000. Dan gue juga nggak suka habis makan tuh langsung minum yang rasa-rasa atau mungkin yang teh. Katanya sih nggak bagus, jadi gue pesan ini aja. Cheers. Sarapan pagi ini udah selesai, jadi sekarang gue masih mau ajak kalian buat jalan-jalan karena perjalanan masih panjang. Dan setelah ini gue mau ajak kalian main TV, so stay tune ya guys.
Oke, so gue udah nyampe di tempat kedua, di mana di sini kita mau mulai buat basah-basahan. Gue nggak tahu ini bakal seru banget atau seru banget. So stay tune aja, jangan kemana-mana. Nah di sini kalau kalian pengen naro-naro barang, di sini disediain buat lokernya, jadi semua aman. Kalau kalian mau ke toilet ada di sebelah situ, yang cowok, dan kalau yang cewek ada di sebelah sini. Oke, gue mau pakai dulu peralatannya nih, kita ada, iya. Ini helmnya ya. Oke. Sorry, thank you. Ini dapat helm, terus ini plastik buat jaga-jaga, terus ini shower cap buat kita pakai di helm, dan ini kita ada boots. Tadinya gue mau pakai sepatu gue sendiri yang buat ke pantai, tapi ternyata harus dicopot, dan ternyata plastiknya ini buat di kakinya ya guys. Oke dulu shower capnya, baru kita pakai helmnya. Let's go. Jadi perjalanannya itu sebenarnya kita naik, ini apa ya namanya? Kayak mobil gitu, mobil kecil gitu, yang cukup buat 12 orang gitu deh. Dan kita mau ke lokasinya pakai mobil ini. Ini mobilnya yang kita naikin kayak gitu. Bisa kok. Agak awkward ya kalau ada orang di belakang. Tuh, kalau ada yang nyetir di depan kayak awkward banget dilihatin. Gue udah sampai di tempat kita buat ngambil kendaraan ATV-nya, dan gue nggak tahu sih ini abis ini kita ngapain. Gue harus ikutin pemandu. Saya jelasin dulu kak ya cara ngidupinnya. Ini ngidupinnya pakai tombol merah kak ya. Ini tombol merah ke bawah on, starternya yang abu-abu ini. Ya kayak gini kak. Ya. Nah, terus gasnya yang ini ya. Nih. Yang ini? Ya. Nanti gasnya pakai jempol ya. Ya. Oh enggak, ini dia. Nah terus ini ada remnya. Ini yang kanan rem depan, ya. Ini yang kiri rem belakang. Oke. Nanti kalau mau ngerem pakai 2 rem ya. Iya. Remnya dipompa kayak gini. Dipompa ya? Ya. Nanti kalau ada jalan turunan juga pakai 2 rem ya biar pakem remnya. Oke. Ya. Nah terus ini ada giginya. Ini paling depan gigi maju, tengah netral, paling belakang mundur. Oh, ya. Matic ya? Ya, ini kayak matic dia. Iya. Ya. Nah terus untuk nanti giginya tetap diam di maju aja gak apa-apa. Ya. Nah terus ini stangnya agak berat dia kak, agak kayak sepeda motor, jadi butuh tenaga buat belokinnya ya. Nanti kalau mau belok digas sedikit aja biar gampang. Ya. Oh, iya. Nah terus untuk nanti dalam kondisi apapun, kalau misalnya motornya miring gitu, kakinya jangan diturunin ya. Kakinya harus tetap di sini. Di sini ya selalu ya? Ya biar gak bahaya nanti. Ya. Oke? Ada pertanyaan? Kalau untuk yang dibonceng juga sama? Sama. Ya. Apa juga? Jadi sama-sama harus di sini ya, bonceng juga. Oke, boleh tunggu di sana dulu ya. Nanti siap panggil nama. Sekarang gue udah naik ATV-nya, gue sendiri lagi. Gue nggak tahu nih siapa yang ngerekangin gue ya. Ini ceritanya gimana sih bisa ke sana? Akhirnya bisa dikeluarin. Bannya copot guys. Lihat. Wah gila, ini bahaya banget sih. ATV yang gue pakai nggak safety guys. Kacau. Oke, sekarang kita lagi rest dulu sebelum kita akhiri main ATV ini.
banyak banget mungkin yang nggak kerekam di beberapa medan. Gue nggak tahu, nanti gue mau cek lagi footage-nya. Karena jujur gue juga nggak ada yang ngerekamin, dan yang ngebantuin gue juga camera woman tidak ada. Gue minta sama teman-teman di sini yang bisa bantu gue rekamin karena agak ribet, karena medannya juga agak-agak sulit. Dan ATV ini berat banget jujur, sumpah. Gue mau istirahat dulu karena tangan gue udah sakit banget, udah sakit, keriput. Gue mau istirahat dulu lah pokoknya. Kita udah selesai semua main ATV-nya. Ini buru-buru banget karena menghemat waktu. Nggak dapat posisi yang bagus. Gue di pinggir jalan, gue nggak tahu ini safety atau enggak. Gila. Oke, sekarang gue udah sampai. Balik lagi ke meeting point-nya, ke tempat awal kita memulai ATV ini. Tips dari gue itu kalau misalkan kalian mau kesini mendingan tandem daripada satu ATV itu sendiri, karena hitungannya adalah per orang. Jadi kalau misalkan kalian tandem itu dari harga normalnya sekian, nanti bakal didiskon 50%. Setahu gue sih kayak gitu. Ya, correct me, am I wrong ya? Kalau misalkan kalian mau kesini per tanggal hari ini, itu gue bayar sekitar 800 ribuan kalau misalkan kalian tandem. Kalau misalkan kalian single, sekitar 1 jutaan lah. Tapi harga bisa berubah-ubah ya guys. So, kalian cek sendirilah harganya di tempat ini. Dan sekarang gue mau ajak kalian buat birthday dinner sahabat gue di Seven Paintings Ubud. Dan dress code-nya itu adalah black and white. Gue pakai atasnya kemeja putih, celana hitam, dan gue pilih sepatu coklat, wedding rings, watch. Dan katanya tempat ini unik karena tempat makannya tuh ala-ala karya seni gitu lah katanya. Gue juga belum pernah ke tempat ini, so gue mau ajak kalian semua biar nggak penasaran. Oke guys, kita udah sampai di tempatnya, tapi ini kita harus jalan dulu. Ih, harus naik ini dulu buat ke tempatnya. Depan nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ready. Emang fasilitas ya? Oh ini? Iya, baginya? ya karena Seven Painting part dari resort kami sih. Oh. Ya. Udah. Jadi kalau udah selesai, info startnya aja. Tapi kapan? Kalau emang berkenan. Macet parah dia. Tapi karena jalanannya sempit aja. Tadi. Karena ada yang ibadah juga tadi. Oh, oke. Untuk Seven Painting kan kita open 2 sesi nih kak. Iya. Which is sekarang sesi 2 nih. Sesi pertama itu semuanya telat tamunya tadi. Karena macet katanya. Karena itu tadi ada yang upacara adat. Itu nama upacara adatnya apa? Mungkin giring sih ya kalau udah acara di area jalan raya gitu, mungkin giring sih sebutannya. Ngiring. Itu kepercayaan kita kepada Tuhan kami itu pindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Itu setahu saya sih gitu. Oke lah. Thank you, Bli. Terima kasih. Kita udah sampai guys, nggak nyampe 2 menit sih harusnya ini. Wow. Halo, malam. Wow. Lucu sekali. Oke. Selamat datang guys di Seven Painting. Botol yang besar itu ada soda water, dan botol yang kecil itu ada lime juice. Baik, sekarang bisa ikuti instruksi saya. Bisa ambil yang warna biru dulu, infus bunga celangnya, lalu dituang semuanya ke dalam gelas tengkorak yang besar. Wait. Selanjutnya bisa ditambahkan soda water, botol yang besar, sedikit saja sampai batas hidung dari gelas tengkorak. Sampai hidung ya kak? Iya. Untuk step yang terakhir itu bisa ditambahkan lime juice, botol yang kecil, gelasnya bisa di shake. Oh, ini belum. Nanti akan ada perubahan warna dari warna biru ke warna ungu. Dan untuk rasa dari welcome drink kita itu tidak terlalu strong, karena kita ingin supaya aromanya lebih muncul, aroma bunga celangnya. Dan ini juga tidak mengandung alkohol ya. Jadi ini minuman apa sih kak? Jadi kalau di Bali itu herbal tea. Jadi iya, jadi ini bagus untuk kulit, mencerahkan kulit, dan untuk kesehatan perut, memperlancar pencernaan. Oke, silakan. Dan ini namanya The Galaxy. Dari warna biru jadi warna ungu. Tadi warna biru, ini sekarang udah warna ungu. Dan rasanya sih menurut gue manis aja. Cheers.
Ini gelasnya kayak Aduh jauh banget. Hidangan pertama kita dikasih roti garlic bread gitu, simple. Terus kita cocolin si butternya sedikit. Cheers guys. Rasanya standar aja, kayak roti pada umumnya, dan ada rasa garlicnya. Gue belum tahu ini, gue belum nemu spesialnya. Sekali lagi selamat datang Ibu dan Bapak. Untuk malam hari ini kita akan melakukan perjalanan di mana makanan bertemu dengan seni, dan untuk makanannya itu sendiri memiliki rasa dan memiliki taste dari signature artis tersebut, dan Ibu dan Bapak bisa menonton untuk videonya. Di sana akan disediakan langkah-langkah untuk menemukan makanannya dari course pertama dan terakhir. Untuk show-nya kita akan mulai. Bapak Ibu sudah siap? Siap. Mohon dibantu untuk menghitung show-nya dimulai dalam hitungan ke-3, 2, 1. Ciao. Hey, you. Hello. Nice to meet you. I am Leonardo da Vinci. Hello, everyone. I am Omar Safawi. The magical Roma. Oke, jadi step yang pertama itu bisa cari cahaya. Jadi cahaya yang dimaksud itu adalah senter yang di samping box. Oke. Ya. Jadi nanti bisa nyalakan senternya dan cari kode di atas kanvas. Atas sini kanvas. Iya, Oh, di I atas see. kanvas. Oh, Silakan. Jadi untuk kodenya itu nomor, dan nomornya itu semuanya sama. Oke, jadi kalau sudah ketemu kodenya, bisa dibuka mystery box yang ada di sana. Ini Tengah dan Nah. cepat sekali ya. Lapar Kak. Lapar Kak. Tadi punya kita. Nice. Jadi kita ambil satu ya? Ya, boleh saya bantu? Oh, boleh, supaya boleh. tidak jatuh. Oke, baik semuanya. Congratulations sudah menemukan course pertama. Jadi course pertamanya itu di dalam box dan di atas tangan ya kita sajikan. Kita beri nama arancini di coppa. Jadi ini ada rice risotto dicampur dengan mixed ground beef, dan juga di dalamnya ada mushroom, dan top with the travel aioli dan slice coppa. Jadi ini makannya pakai tangan, finger style ya. Sebelum makan itu kita sediakan hand sanitizer di sebelah box untuk membersihkan tangan. Bisa di spray before and after ya. Selamat menikmati. Thank you. Ya, senang hati. Oke, so sekarang let's try makanannya. Cuman sebelumnya kita harus pakai hand sanitizer dulu katanya, karena kita makannya pakai tangan. Mari kita coba. Semoga yang ini lebih enak daripada sebelumnya. Bentuknya kayak gini. Semoga ini enak. Cheers guys. Enak, not bad. Kalau sekilas tuh dia rasanya asin, gurih. Terus ada sayurnya juga. Bagaimana rasanya makanan pertama? Amazing. Baik semuanya, sekarang bisa ambil spray yang ada di samping, lalu ditekan dan bisa spray di atas kanvas. Kanvas gini. Ya, spray di atas kanvas. More, We're almost there. more, Come on. spray Pray more. more. Spray lagi. Don't Oke, forget. sekarang bisa ditiup balonnya. Sekarang bisa ditiup dan disentuh. Balonnya tiup ya Ya, Kak? ditiup dulu dan disentuh. Now, 3, 2, 1. Oke, basah. Iya. Jadi ini hidangan selanjutnya dan ini mau dijelasin. Jadi ini
Kita beri nama tomato braciola. Itu inspirasi dari Banksy. Dan untuk yang warna hitam itu acrylic charcoal untuk mempresentasikan dari sang artis Pablo Picasso. Oke, silahkan. Sekarang kita coba makanan ya. Semoga yang ini lebih enak juga dari yang sebelumnya guys. Dia bentuknya seperti ini. Kita coba guys, cheers. Yang di bawahnya ini kan tomat ya? Ya, Di atasnya? jadi itu ada tomat dan vinaigrette sauce, Oke. dilapisi braciola, parmesan crumb, dan stracciatella cheese. Oke, thank you. Iya, itu yang tadi udah dijelasin. Gue nggak bisa jelasin ulang karena gue lupa. Dan yang ini, gue kira cuma gambar doang guys. Ternyata ini juga bisa dimakan tuh. Dan ini, gue kira gambar. Ternyata bukan. Tuh. Kalau bisa dijelasin, rasanya itu lebih dominan ke tomatnya. Nah, sisanya daging slice yang di atas ini lebih ke manis. Baik semuanya, jadi ini adalah course ketiga kita. Kita beri nama salmon crudo. Itu terinspirasi dari Pablo Picasso. Dan untuk salmonnya kita sajikan dengan yuzu ponzu dressing. Jadi step yang pertama bisa dituang yuzu ponzunya di atas salmonnya. Berapa banyak? Iya, bisa dituang semuanya. Semua aja ya? Iya, nanti rasanya akan balance menyesuaikan dengan salmonnya. Jadi ini adalah cured salmon, kita sajikan dengan green grape dan juga ada tobiko di atasnya. Dan kita ada special sauce, ini adalah ponzu dressing, kita homemade buat sendiri. Silahkan, selamat menikmati. Terima kasih. Katanya kita harus nuang ini supaya balance rasanya kan. Tuang dulu di atasnya. Menyengat banget baunya. Cuman gue nggak tahu ini jadi balance apa nggak di mulut gue. Sekarang kita cobain. Terus looks-nya kayak gini. Cheers guys. Rasanya kenceng banget guys. Rasa sashiminya jadi nggak amis karena tadi udah disiramin. Dia jadinya tuh rasanya asam asin dan ini aromanya kenceng banget sih. But this is good. Guys, ini kita dapat welcome drink. Cuman welcome drinknya telat deh di sesi ke hidangan keempat. Jadi ini adalah course keempat kita. Kita beri nama bouquet of green atau mix salad. Dan kita sajikan dengan gracini dan lavas crackers. Dan di depan juga ada puree. Untuk puree yang warna pink itu terbuat dari beetroot dan rasanya sedikit manis. Yang warna kuning itu ada mango dressing, manis sedikit asam. Warna hijau itu ada yuzu green goddess dan rasanya sedikit pedas dari green chili. Dan yang terakhir itu ada balsamic, tentunya sedikit asam ya. Jadi untuk step yang pertama, kakak-kakak semuanya bisa gambar terlebih dahulu di atas, ya bebas, di atas akrilik yang sudah kita sediakan. Ya. Kita gambar anak SD, gunung dengan matahari. Kayak warnanya memang udah disetting buat gambar ini nih. Gunung, matahari sama sawah. Kita tambahin si padi-padinya. Saat ini hijau, ini pedes ini. Jadilah gambar ini aja ya guys, that's enough. Ini menurut gue udah sulit karena gue juga nggak tahu nih abis ini bakal diapain. Dan ini kita dapat salad dan ini kita sharing. Berarti gue sharing sama di depan gue. Jadi yang sebelah sini ini juga sharing depan-depanan. Saladnya kita taruh di sini kali ya. Karena ini buat kita nyocol bumbu-bumbu yang gitu guys. Jadi setelah sekian lama gue makan salad, sekarang gue makan lagi. Rasanya sih gak tahu ya. Kita coba. Karena ini rasanya beda-beda. Bagian saladnya gak ada yang gak suka. Padahal yang lain enak guys. Oke, baik semuanya. Jadi ini adalah course kelima kita. Ini adalah main course kita. Kita beri nama Braised Beef Cheek. Itu terinspirasi dari Andy Warhol dan kita sajikan dengan BBQ sauce di dalam Coca-Cola botol. Jadi untuk step yang pertama bisa pecahkan dulu can-nya. Iya, pakai garpu. Lalu setelah can-nya pecah bisa dituang sausnya di atas can-nya. Oke, silahkan. Kita harus pecahin dulu di bagian tengahnya. Katanya setelah itu baru dituangin isinya yang ada di dalam Coca-Cola ini. Dan kita tusuk aja. Saya boleh dimakan kayaknya. Can-nya bisa. Jadi Lihat guys, kayak gini. Dia ada isinya gitu di dalamnya.
kita singkirkan. Dan ini mau pakai nasi? Ada. Wow, look nice. Kita taruh dulu di sebelah sini. Dari warnanya sih looks good ya. Looksnya kayak gini. Cheers guys. Dagingnya empuk, bumbunya gurih, manis, tapi nggak smoky. Tapi ini enak. I like it. Enak. Dan ini bisa dimakan. Tuh. Yang ini platingnya gue suka sih. Platingnya unik. Dan pas dibuka itu kayak wala gitu. Kalau yang ini menurut gue enak daripada yang lain. Gue mendingan makan ini. Cheers guys. Di sini juga dapat brokolinya. Dia dapat 1. Yang terakhir ternyata gue nggak ngeliat dia tuh ada jamur. Ini kecil banget. Dia kayaknya tadi ada sekitar 3 piece kalau nggak salah. Tuh. Di atasnya ada kayak jamur ring gitu. Buat yang ini menurut gue approve. Baik, semuanya bisa taruh es krimnya di atas potato. Es krimnya taruh semuanya ya. Kita Semuanya ya, Kak? Iya. taruh es krimnya di atas potatonya. Selanjutnya bisa open the pouch untuk sprinkle itu for the also. final Jadi di dalam pouch itu ada Drink rock with the salt. magic Ini ya Kak. Berapa ya? Iya, Berapa di aja? atas es krimnya. Ininya kita sprinkle. and Kita taruh di atasnya. your dessert. Oke, jadi Go on, ini Nak. adalah magic dari Salvador Dali. Sudah ready semuanya. Uh, Oke, 3, 2, 1. Baik semuanya, jadi ini adalah course ke-6 kita. Kita beri nama Sweet Potato Souffle. Itu terinspirasi dari Salvador Dali. Jadi ini ada light souffle, kita sajikan dengan vanilla ice cream dan ada some sliced fruit. Dan untuk yang warna hitam itu adalah coklat soil, itu juga edible, bisa dimakan ya. Oke. Ini kita coba es krimnya. Ini es krim vanilla. Di atasnya ada kayak salt gitu. Tengahnya itu bukan cake, tapi ini kentang. Tapi ini kentangnya ini nggak pure kentang banget. Gue lupa apa yang udah dijelasin, so lo rewind aja lah ya. Sekarang kita coba rasain. Bentuknya kayak gini. Cheers. Terus selain es krim, di sampingnya tuh kayak coklat powder gitu. Terus ada stroberinya. Mari kita coba, lebih cocok mana. Cheers guys. Ini enak sih. Dessert pertama menurut gua approve. Baik semuanya, ini adalah course terakhir kita. Kita beri nama Sweet Night Chocolate Bar. Bisa diambil Rahasia lagi ya? Lalu ditaruh di atas akriliknya. Jadi ini adalah coklat bar. bar. Iya, kita desain untuk mengekspresikan kreativitas kakak semua masing-masing. Jadi juga kita sudah sediakan pewarna makanan atau edible ink, brush dan water untuk membersihkan brushnya. Nanti kakak semuanya bisa mewarnai coklatnya lagi, bisa diwarnai di atas kertas. Namun untuk kertasnya itu tidak bisa dimakan ya. Nanti setelah selesai gambar, itu kertasnya bisa di take out dan coklatnya bisa dimakan. Namun untuk pewarna makanannya itu edible. Oke. Silakan bisa start painting. Oke, ini adalah coklat bar. Kita bakal taruh di sini. Dan kita ya menggambar lagi. Di sini ada pewarna dan ini edible, bisa dimakan. Udah males guys. Oke, selesai. Oke, selesai mewarnai yang tidak beraturan ini. Nanti kita mau coba coklatnya. Gambar ya guys. Mewarnai yang hancur ini. Kita coba. Ya udah, coklat aja. Oh ini dong kamera guys. Jadi Lihat dong bunganya. Anjir, gede banget. Bagus banget
Tapi suka loh. Kadonya. Go, masih ada satu lagi, Go. Masih ada lagi loh, Boy. Makasih lah. Thank you so much. Agak hancur dikit. Nggak apa-apa. Makasih. Sama-sama. Oke, thank you so much guys sudah nemenin gue jalan-jalan hari ini. Hari ini capek banget, lelah banget, tapi seru. Anyway, Seven Painting, menurut gue ini hanya sekedar experience saja. Kalau misalnya kalian pengen cari makanan yang nikmat banget, menurut gue ini kurang cocok buat gue. Tapi buat experience ini keren banget. Ini experience yang mungkin gak bisa gue lupain karena seru. Dan emang banyak story-nya, banyak ceritanya gimana kalian caranya untuk memperindah sajian makanan kalian yang sudah disediakan, mulai dari ngegambar, mewarnai dan segala macam. Menurut gue untuk experience ini worth it banget dan kalian harus coba ke Seven Painting. Gue masih mau ajak kalian jalan-jalan di Bali. Masih ada beberapa hari lagi dan masih ada beberapa konten lagi buat kalian. So see you on the next Explore with Alses. Bye.